Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, kita bakal bahas latihan soal persiapan PTS genap kelas 11. Oke, langsung ke nomor 1. Nah, di sini adalah case tentang penularan virus flu. Jadi di sini diasumsikan ada satu orang pada hari pertama, kemudian orang ini menularkan ke dua orang lainnya di hari kedua. Di hari ketiga, dua orang yang tadi menularkan ke dua orang lagi masing-masing. Begitu seterusnya. Yang ditanyakan adalah berapa banyak orang yang terinfeksi dalam waktu 10 hari. Oke, kita coba buat dulu barisan bilangan yang terbentuk dari skema ini ya. Kita bisa lihat bahwa hari pertama ada 1, hari keduanya ada 2 orang, hari ketiganya ada 4, hari keempatnya ada 8. Nah, yang ditanyakan ketika hari ke-10 ada berapa orang. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ini merupakan barisan geometri karena selalu ada pengali yang sama, yaitu 2 dikali 2, 2 kali 2 4, 4 dikali 2 8, dan seterusnya. Nah, kita ditanyakan berapa banyak orang yang terinfeksi dalam 10 hari. Oke, dalam barisan geometri ada 2 rumus ya, yaitu rumus UN dan SN. Nah, untuk membedakan yang mana rumus yang akan kita gunakan, kita coba balik ke konteks soalnya. Untuk soal ini, kita ditanyakan berapa banyak orang yang terinfeksi dalam 10 hari. Otomatis kita menjumlahkan keseluruhan ya, dari hari pertama. Jumlahkan semuanya, maka dari itu kita menggunakan rumus SN. Nanti beda case-nya ketika yang ditanyakan hanya di hari ke-10 aja, misal. Di hari ke-10, berapa yang baru terinfeksi? Nah, itu berarti kita pakai UN. Karena hanya menghitung di satu suku aja, nggak semuanya perlu ditambahkan. Kalau misalkan ada case yang bakteri ya, soalnya dari satu bakteri dia membelah menjadi 2. Nah, kemudian hari ketiga membelah lagi menjadi ada 4. Oke, yang ditanyakan setelah 10 hari gimana gitu. Nah, untuk case bakteri ini, misalkan ditanyakan berapa banyak bakteri pada hari ke-10, karena yang bakteri pertama ini ikut, ibaratnya tuh terbelah jadi ini kan, jadi ini udah nggak ada lagi nih yang U pertama. Seterusnya kayak gitu, maka kalau case-nya di bakteri atau mungkin ada case-case lain yang kita nggak perlu menghitung penjumlahan dari suku pertama, itu berarti kita pakainya rumus U10. Nah, tapi kalau balik lagi ke virus flu tadi, karena yang ditanyakan adalah berapa banyak orang, sedangkan orang ini tetap ada nih, tetap terinfeksi nih, berarti perlu kita hitungkan, maka rumusnya adalah SN. Oke, kemudian SN untuk geometri adalah rumusnya yaitu A dikalikan R pangkat N min 1 per R min 1. Oke. A-nya di sini adalah suku pertama yaitu 1. R-nya di sini adalah rasionya, dikalikan berapa? Dikali 2. Jadi 2 pangkat N-nya 10 dikurang 1 per 2 dikurang 1. Oke, 2 pangkat 10 kurang 1. 2 pangkat 10 sama dengan 1024. Jadi 1 dikali 1024 dikurang 1 per 2 kurang 1, 1 ya. 1024 dikurang 1, 1023. Nah, inilah jumlah orang yang terinfeksi dalam 10 hari. Karena kita menjumlahkan dari sini ya, dari yang pertama. Oke, lanjut ke nomor 2. 6 tahun yang lalu, seorang petani menginvestasikan sejumlah uang dengan rate-nya adalah 4% per tahun yang merupakan compound interest atau bunga majemuk. Setelah 6 tahun, nilai dari investasinya menjadi 4.745. Yang ditanyakan adalah jumlah yang ia investasikan. Oke, jadi kalau misalkan compound interest, rumusnya itu adalah UN sama dengan A dikalikan R pangkat N, di mana R-nya itu merupakan persen bunga, 100
ditambah persen bunga dibagi 100. Jadi untuk ke soal ini, UN berarti di sini adalah investasinya terakhir kali jadi berapa, ini hasil akhirnya ya, 4.745. A itu adalah yang dia investasikan, belum tahu berapa. R adalah di sini kita dulu 100 tambah bunganya 4 dibagi 100. 100 tambah 4, 104 bagi 100 sama dengan 1,04. Jadi 1,04 pangkat, nah N-nya itu adalah jumlah tahunnya, berapa tahun nih? Ini adalah 6 tahun, berarti 1,04 pangkat 6. Kita mencari nilai A. Maka nilai A sama dengan 4.745 per 1,4 pangkat 6. Hasilnya adalah 3.750,04242. Karena kita diminta membulatkan ke dolar terdekat, maka hasilnya adalah 3.750. Inilah jumlah yang diinvestasikan petani tersebut. Oke. Kemudian nomor 3, Ella menginvestasikan 4.000 dolar untuk 3 tahun dengan rate-nya adalah 1,2% per tahun bunga majemuk. Yang ditanyakan adalah nilai dari investasinya setelah 3 tahun. Oke, kita masih akan menggunakan rumus yang sama karena ini adalah compound interest. UN sama dengan A dikalikan R pangkat N. UN-nya di sini kita belum tahu karena memang yang ditanyakan nilai investasi akhirnya. Kemudian A-nya di sini diketahui yaitu 4.000 dikali R-nya. Oke, R-nya kita cari dulu. R-nya itu adalah 100 ditambah persennya 1,2 dibagi 100. Berarti ini 100 tambah 1,2, 101,2 per 100. Jadi R-nya adalah 1,012. Oke, berarti ini 4.000 dikali 1,012 pangkat N-nya adalah 3. Maka UN sama dengan UN-nya sama dengan 4.145,73492. Kalau kita bulatkan ke dolar terdekat, jadinya 4.146. Oke, lanjut ke nomor 4. Sebuah toko mau menyusun kaleng-kaleng untuk display di depan tokonya. Kemudian mau menerapkan pola bahwa jadi baris yang ada di atas itu lebih satu dari yang di bawah gitu. Jadi kalau di sini 1, di sini 2, di sini 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi lebihnya hanya 1. Oke. Kita lihat polanya dulu. Di sini ada 1 kaleng, kemudian ada 2 kaleng, kemudian ada 3 kaleng, ada 4, 5, 6 dan seterusnya. Berarti bisa kita lihat di sini penjumlahannya yang konstan, selalu bertambah 1. Maka ini adalah baris aritmatika. Aritmatika juga ada 2, dia ada UN, ada SN, tergantung apa yang ditanyakan. Oke. Nomor 4 yang A ditanyakan berapa banyak baris yang dapat dibuat dari, yang ada di modul seharusnya 300 ya. Jadi 200-nya diganti jadi 300. Pertanyaannya adalah berapa banyak baris yang dapat dibuat dari 300 kaleng. Karena diketahuinya total, berarti kita akan menggunakan rumus SN. Rumus SN, di mana SN-nya sudah diketahui 300. Seperti ini, kemudian kita akan mencari N. N yang kita cari ada berapa baris tuh? Nah, 2, A-nya di sini adalah 1. K2 kali 1 tambah N kurang 1, B-nya juga 1.
seperti ini. Kemudian 2-nya kita kalikan ke 300, jadinya 600. Maka 600 sama dengan N 2 kali 1. 2, N min 1 dikali 1 tetap N min 1. 600 sama dengan N 2 dikurang 1. 1 ya, tapi N-nya kita kedepanin dulu, jadi N 2 kurang 1 plus 1. Nah, sampai sini kita kalikan. N dikalikan N kuadrat, N dikalikan 1 plus 1. 600-nya kita pindah, N kuadrat plus 1 min 600. Seperti ini. Nah, untuk mencari nilai N-nya, N kali 1 N ya, sorry. Jadinya N kuadrat plus N min 600. N kuadrat plus N min 600. Itu kita faktorkan supaya dapat nilai N. N kuadrat kita pecah menjadi N dan N. Kemudian 600 itu berapa kali berapa yang hasilnya kalau ditambah atau dikurang N. Kita dapat adalah 24 dikali 25. Kemudian tandanya kalau kita kalikan di sini kan 24N, di sini 25N. Supaya dapat plus N, berarti negatifnya jadi 24-nya. Seperti ini. Kemudian lanjut dari sini kita dapatkan bahwa N min 24 sama dengan 0, maka N-nya sama dengan 24. Yang satu lagi, N plus 25 sama dengan 0, maka N-nya sama dengan min 25. Kita tahu bahwa kalau jumlah baris nggak mungkin negatif ya. Berarti penyelesaian yang kita ambil hanya yang ini. Ada 24 baris yang dapat dibuat dari 300 kaleng. Poin yang B ditanyakan berapa banyak kaleng di baris kelima. Oke. Di sini hanya ditanyakan baris kelimanya, maka kita cukup mencari U5. Oke, UN bagi aritmatika rumusnya adalah A plus N kurang 1B. Jadi ketika ditanyakan U5, pada sini ya dituliskan UN sama dengan A plus N kurang 1B. A-nya di sini adalah 1, ditambah N-nya adalah 5, dikurang 1, B-nya adalah 1 juga. Sini 1. Oke, jadinya 1 plus 5 kurang 1, 4. 4 kali 1, 4. Jadi U5-nya sama dengan 5 ya. Oke. Yang C, berapa banyak kaleng di baris ke N. Jadi kita nggak tahu baris ke berapa gitu ya, baris berapapun. Atau dengan kata lain UN yang ditanyakan. Maka UN sama dengan A plus N kurang 1B, tapi A-nya kita substitusi sebagai 1, N-nya tetap, B-nya juga 1. Maka 1 plus N kali 1 jadi N, min 1 kali 1 jadi min 1. Kemudian 1 dikurang 1 hasilnya 0, maka rumus UN-nya sama dengan N. Oke, lanjut ke nomor 5. Kita masuk ke materi limit. Yang pertama, diketahui bahwa limit X mendekati min 2, X plus 2 per X kuadrat min 4. Bukan diketahui ya, tapi ditanyakan. Oke, kalau kita lakukan substitusi langsung, kita substitusi, maka kita akan dapat ini X-nya akan kita ganti jadi min 2 ya. Berarti min 2 plus 2 per min 2 kuadrat min 4. Gini ya. Min 2 plus 2, 0. Min 2 kuadrat 4. 4 kurang 4 nanti jadinya 0. Maka kalau substitusi langsung kita dapat bentuk yang tidak bisa ditentukan. Maka harus kita lanjutkan limitnya, harus kita modifikasi. Kalau ciri-cirinya ada kuadrat seperti ini, berarti metode yang bisa kita gunakan untuk memodifikasinya adalah pemfaktoran. Ya, jadi ini akan kita modif dengan cara pemfaktoran. Maka limit X mendekati min 2, X plus 2-nya tetap, kita faktorkan yang kuadrat yang bawah. X kuadrat min 4, ini yang bawah, kalau difaktorkan akan menjadi X plus 2 dikali X min 2. Oke, diingat-ingat kembali sifat X kuadrat min A kuadrat itu akan sama dengan X plus A, X min A.
Oke, kemudian sampai sini kita bisa lihat ada yang bisa dicoret x plus 2-nya. Maka sisanya hanya limit x mendekati min 2 dari 1 per, ini kan habis ya, tapi kalau di atas sebenarnya masih ada 1. 1 per x min 2. Nah, lanjut kita balik ke substitusi. Kita ganti x-nya menjadi min 2. Maka 1 per x-nya ganti min 2, min 2. Nah, hasilnya adalah 1 per min 4 atau min 1 per 4. Oke. Lanjut ke poin yang B. Limit x mendekati 0 dari 2x per akar 9 min x min 3. Oke. Kita coba tuliskan di sini. Limit x mendekati 0 dari 2x per akar 9 min x min 3. Oke, seperti biasa kita cek dulu dengan substitusi. Kalau kita ganti x menjadi 0, ini 0, 0 ya. Oke, jadinya kan 2 kali 0 akar 9 min 0 min 3. 2 kali 0, 0, akar 9 kurang 0, 9, akar 9, 3, 3 kurang 3, 0. Nah, maka harus kita modifikasi. Modifikasinya, kalau ada yang bentuk akar seperti ini, berarti adalah dengan kali sekawan. Kalau tadi pemfaktoran, sekarang kali sekawan. Oke, kita coba lanjutkan. Limit x mendekati 0 dari 2x per akar 9 min x min 3. Nah, sekawannya adalah, sini bisa kita lihat, sekawan dari akar 9 min x min 3 adalah akar 9 min x, minnya berlawanan jadi plus 3. Yang atasnya juga sama, akar 9 min x plus 3. Seperti ini. Kemudian, yang bagian atas, kita kalikan aja biasa, jadi 2x dikali akar 9 min x plus 3. Kalau kita kasih tanda kurung seperti ini, dibagi dengan, nah yang bawah. Kita ingat lagi sifat bahwa kalau ada akar A min B dikalikan dengan sekawannya, akar A plus B, maka hasilnya adalah yang A akarnya hilang, jadi A aja, B-nya dikuadratkan, A min B kuadrat. Jadi ini akar 9 min x akarnya hilang, jadi 9 min x aja, dikurang 3 kuadrat, 9. Kayak gini. Kalau kita lanjutkan, jadinya limit x mendekati 0 dari 2x dikali akar 9 min x plus 3 per, 9 bisa kita kurangi dengan 9, 0 hasilnya. Sehingga ini hanya menyisakan min x aja yang di bawah. Oke. Kemudian sampai sini kita bisa mencoret x-nya yang ada di atas dan bawah. Oke, x-nya coret, minnya bisa pindah ke 2. Jadi limit x mendekati 0 dari min 2 akar 9 min x plus 3. Kayak gini. Terakhir balik lagi ke substitusi. Kita ganti x-nya jadi 0. Maka hasilnya adalah min 2 akar 9 min 0 plus 3. Min 2 akar 9 plus 3. Jadinya min 2 akar 9 kan 3 ya. 3 plus 3. Min 2 kali 6. Min 12. Oke. Itu untuk yang B. Sekarang kita lanjut ke C. Limit x mendekati tak hingga dari akar x kuadrat plus 6x min 3 dikurang x min 1. Oke. Kita coba pindahkan dulu ke bawah. Limit x mendekati tak hingga dari x kuadrat
plus 6x min 3 dikurang x min 1. Oke, untuk yang poin C ini bisa kita lihat x-nya mendekati tahingga. Kemudian di sini akar dari x kuadrat dikurang tanpa akar. Oke, kita tahu bahwa di limit mendekati tahingga itu ada shortcut ya. Tapi bentuk yang bisa menggunakan shortcut adalah bentuk akar min akar, ya enggak? Nah, berarti kalau ada soal kayak gini yang belakangnya nggak ada akar, berarti kita munculin akarnya. Oke, jadi yang depan tetap limit x mendekati tahingga dari akar x kuadrat plus 6x min 3 dikurang. Nah, kita tahu sifat ini. Jadi kalau misalkan ada a, mau kita kasih akar supaya nilainya tetap sama kayak a, berarti otomatis a-nya kita kuadratin kan? Karena akar dari a kuadrat adalah a, ya nggak? Jadi, untuk yang x min 1, kalau kita memunculkan akarnya, supaya nggak merubah nilai, dikasih kuadrat. Gitu. Jadi, kalau kita lanjutkan, limit x mendekati tahingga dari akar x kuadrat plus 6x min 3. Nah, yang ini kita kuadratkan juga supaya bentuknya sama kayak yang depan. X min 1 kuadrat, berarti x kuadrat 2 kali min 1 min 2 min 2 kali x min 2x min 1 dikuadratkan plus 1. Nah, ini bentuknya sudah bentuk standar nih, yang bisa kita gunakan cara cepatnya atau shortcutnya. Jadi, kita tandai bahwa ini adalah A, B, C, sedangkan ini P, Q, R. Kita cek, lihat di sini bahwa A sama dengan P, itu satu ya, di sini koefisiennya. Jadi, A sama dengan P. Maka kita bisa menggunakan rumus B min Q per 2 akar A. Oke. B-nya di sini adalah 6. Ingat, ambil koefisiennya aja. Q-nya min 2, berarti min dari rumus, kemudian Q-nya min 2, seperti ini. 2 akar A-nya adalah 1, koefisien ya. 6 min 2, 6 plus 2 berarti 8. 2 akar 1, 2 kali 1, 2. Berarti hasilnya adalah 4. Oke, lanjut ke nomor 6. Pasangkanlah fungsi berikut dengan turunannya. Oke, 2x min 3. Kita tahu 2x min 3 turunannya adalah 2. X kuadrat turunannya adalah 2x. 2 kali x min 2. Oke, ini supaya jadi bentuk standar kita Oke, 2 dikali x min 2. Ini kita jadikan bentuk standar dulu. 2 dikalikan x jadinya 2x. 2 dikalikan min 2 hasilnya 4. Kita tahu bahwa turunan dari 2x adalah 2 juga ya. Adalah 2 juga, min 4 turunannya 0. Jadi nggak usah dituliskan, jadi 2 aja gitu. Kemudian x kuadrat min 4. Nah, x kuadrat min 4 ini x kuadrat turunannya adalah 2x ya, 2-nya ke depan, pangkat ini berkurang 1 jadi 2x, min 4 turunannya adalah 0, maka ini turunannya juga 2x. Oke, lanjut ke nomor 7. Diketahui bahwa hx adalah f aksen x per g aksen x. Jika fx sama dengan x kuadrat min 4x dan gx adalah 3x kuadrat min 5x plus 2, tentukan nilai dari H1. Oke. Pelan-pelan kita lihat, ini ditanyakan H1, sedangkan di sini diketahui Hx. Nggak salah ya, kita cari dulu Hx-nya. Ternyata Hx itu adalah turunan F dibagi turunan G. Maka Fx yang ada di sini kita turunkan dulu. Karena di sini perlu F aksen X kan. Jadi F aksen X sama dengan x kuadrat. Turunannya adalah 2-nya ke depan, x-nya tetap, pangkat 2-nya berkurang 1. 2 pangkat 1. Atau dx aja. Kemudian dikurang 4x. 4x turunannya adalah 4 ya. Hilangin aja x-nya gitu kan kalau x pangkat 1. Sekarang yang gx.
G aksen X sama dengan 3X kuadrat, turunannya adalah 2 kali 3, 6, X-nya tetap, pangkat 2 jadi pangkat 1, atau 6X saja. Min 5X, turunannya adalah 5, plus 2 turunannya 0, jadi nggak perlu kita tulis. Maka kita dapatkan bahwa HX, yang rumusnya adalah F aksen X per G aksen X, akan sama dengan 2X min 4 per 6X min 5. Nah, maka ketika ditanyakan H1, berarti X yang ada di sini kita ganti dengan 1. 2 dikali 1 kurang 4, yang bawah 6 kali 1 kurang 5. 2 kali 1, 2, min 4 per 6 dikurang 5. 2 kurang 4, min 2, 6 kurang 5, 1. Min 2 per 1, min 2. Inilah nilai dari H1. Nomor 8. Pin ATM mismatch adalah PQRRQP. Cari tahu pin ATM tersebut jika terdapat petunjuk bahwa F aksen X sama dengan PQX kuadrat plus QX plus R, dengan Fx-nya sama dengan 2X plus 1 pangkat 3. Oke, pelan-pelan. Kita diminta mencari PQRRQP. Nah, PQR bisa kita dapatkan dari sini, yaitu turunan dari F. Nah, turunan F-nya atau fungsi F-nya adalah ini. Maka kita turunkan nih. Fx diketahui adalah 2x plus 1 pangkat 3. Kita turunkan dulu. Jadi F aksen X sama dengan pangkatnya ke depan ya, 3. 2x plus 1, 3-nya berkurang jadi 2. Nah, jangan lupa bahwa kalau ada fungsi yang dipangkatkan, berarti kita perlu kali dengan turunan dalamnya. Turunan 2x plus 1. Turunan 2x adalah 2, plus 1, 0 ya turunannya, jadi dikali 2 aja. Habis itu, di sini 2-nya bisa kita kalikan dengan 3. Jadi menghasilkan 6. 6, 2x plus 1 pangkat 2. Oke, di sini kita lihat bahwa bentuk dari turunan fungsinya adalah PQX kuadrat, dimana sini udah pangkatnya tuh bukan di luar lagi gitu, tapi udah ada di dalam sini nih. Maka 2x plus 1 pangkat 2-nya kita uraikan, kita jabarkan. Jadi 2x plus 1-nya kita kuadratkan, atau kita tulis ini dulu, 2x plus 1 dikuadratkan. 2x kuadrat, berarti 4x kuadrat ya. 2 kali 1, 2 kali 2x, 4x. 1 dikuadratkan plus 1. Jadi di sini 6 dikali 4x kuadrat plus 4x plus 1. Nah, ini nggak perlu dikalikan karena format dari penulisan yang ada di sini masih ada P yang di luar. Berarti isinya adalah 6. Ya, jadi P-nya adalah 6. Kemudian di sini ada Q di depan X kuadrat, berarti Q-nya adalah 4. Oke. Kemudian di sini ada Q lagi, betul kan ya? Q-nya juga 4. Terakhir ada R di belakang, berarti R-nya 1. Tahu P-nya adalah 6, Q-nya adalah 4, R-nya adalah 1. Maka pin ATM-nya, karena PQRRQP, berarti pinnya adalah 641146. Oke, lanjut ke nomor 9. Diketahui bahwa jika kita menurunkan fungsi jarak, maka akan didapatkan fungsi kecepatan. Soal ini ada yang salah tulis ya. Kecepatan. Sedangkan ketika kita menurunkan fungsi kecepatan, maka kita akan mendapatkan fungsi percepatan. Sorry, ini ada salah tulis. Oke, jadi gini, kalau ada fungsi jarak diturunkan itu akan jadi kecepatan. Fungsi kecepatan diturunkan akan jadi fungsi percepatan. Oke, jadi diketahui bahwa jarak suatu benda itu dinyatakan dengan fungsi T pangkat 3 plus 3T kuadrat min 5T. Oke, jadi jarak nih dinyatakan dengan fungsi ST sama dengan T pangkat 3 plus 3T kuadrat plus minus 5T.
Yang ditanyakan adalah kecepatan dan percepatan rata-rata benda tersebut pada T sama dengan 3 detik. Oke, tadi kan dinyatakan di awal bahwa kalau kita mau cari kecepatan, itu adalah turunan dari fungsi jarak. Berarti, kecepatan biasanya disimbolkan dengan V, velocity, itu tinggal kita turunkan fungsi jaraknya. Oke, T pangkat 3, turunannya adalah 3-nya ke depan, T-nya tetap, pangkatnya berkurang 1, 3T kuadrat. Ditambah 3T kuadrat diturunkan 2 kali 3, 6, T-nya tetap, 2 dikurang 1, 1. Min 5T diturunkan, berarti T-nya hilang jadi 5. Inilah fungsi kecepatan. Nah, ketika ditanyakan pada 3 detik, maka T-nya kita ganti jadi 3, V3. 3 kuadrat plus 6 kali 3 dikurang 5. 3 kuadrat 9 kali 3 27 tambah 18 dikurang 5. 27 tambah 18 45 kurang 5 40. Jadi kecepatan adalah 40 meter per second. Oke, sekarang kita akan mencari percepatan. Oke, percepatan adalah turunan dari kecepatan. Percepatan biasanya A simbolnya. Maka AT sama dengan, nah yang ini kita turunkan 3T kuadrat. 3T kuadrat turunannya adalah 2 kali 3, 6, T-nya tetap, pangkatnya berkurang 1 ya, jadi 6T pangkat 1, atau nggak usah ditulis. Plus 6T, 6T turunannya adalah 6, min 5, 0, tapi nggak usah ditulis. Nah, berarti kalau kita mau cari ketika waktunya 3 detik, T-nya kita ganti 3. 6 kali 3 tambah 6. 18 tambah 6, itulah percepatannya, 24 meter per second kuadrat kalau percepatan. Jadi ini salah satu soal penerapan turunan dalam bidang fisika ya. Oke, segitu aja pembahasan latihan persiapan PTS kali ini. Semoga bisa dipahami dan sukses PTS-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.